Assalamualaikum. Hari ini Zaf lagi jalan-jalan jelajah museum. Museum Dr. Aha Nasution. Mau tahu gimana keseruannya? Nyok rekamin aja. Kita masuk, kita lihat ada apa aja di dalam. Jenderal besar Dr. Abdul Jadi bapak ini jenderal besar. Jadi jenderal besar kita itu ada 3 di Indonesia. Yang pertama siapa? Jenderal besar Sudirman, ada museum di Jogja. Yang kedua nih, jenderal besar Dr. Abdul Haris. Yang ketiga siapa jenderal besar kita? Soeharto, presiden kedua kita. Itu jenderal berbintang 5 anaknya. 5. Ada 3 di dalam Indonesia. Pahlawan nasional. Nah, kalau pahlawan revolusi itu pahlawan yang dibunuh oleh pemberontak negara di tahun 1965. Ada 10. Ayo, tanya sama ayah yang paling atas. Siapa aja? Yang kemarin kita ke Lubang Buaya. Nah, 7 yang di Lubang Buaya. Satu lagi ini Kais Tubun, yang di Lubang Lemenan sebelah. Ya. Yang 2 ini di Jogja, siapa? Kolonel Katamso sama Leko Sugiono. Sekarang jadi Museum Dharma Wiratama. Ini tanggal 2 Pak dibunuh sama PKI. Jadi setelah Nah, tanggal kejadian tanggal 30. Kejadian tanggal 2 ini, jam 8 malam. Menerima tamu rakyat mahasiswa di sini. Nah, lihat foto panas di tahun 65. Ia menjabat Menko Hankam Kasab. Kasab kita dulu namanya Letnan Jenderal Ahmad Yani, kepala polisi. Kalau dia meninggal dijadikan Pak Harto. Pak Harto Pangkostrat dulu. Panas di tempat satu-satunya menjabat di bawah Hankam Kasab. Nah, ini ruang kerja Pak Nastio dulu nak. Kalau Pak Nas menulis mengarang buku di sini dulu. Tapi patungnya Pak Nas yang menggambarkan menulis mengarang buku di sini lagi di bawah rumah Pak. Oh, baru kan balik ke sini lagi. Nanti hasilnya dibalik ke sini. Dipakai cuma 1 minggu saja. Karena ada setan. Nah, yang punya rumah tuh ini orangnya. Namanya Bapak Gundu Kusumo itu. Nah, istrinya orang Belanda, orang tuanya Ibu Nasution. Nah, Ibu Nasution itu perempuan satu-satunya Pak dapat anak Gundu Kusumo, dapat waris begini. Tapi Sekarang udah diserahkan ke pemerintah. Mau, jadi Om ini nak cuma dinas aja di sini. Dan kurang lebih 16 tahun, Om pernah bersama istrinya Pak Nas, namanya Ibu Hana Sunarti Nasution. Istrinya Pak Nas itu meninggal 2010, 2 tahun Om bersama, Ibu meninggal. Ya, putri pertama. Ya, meninggal 3 tahun lalu. Namanya Hindianti Sahara Nasution. Kalau di rumah kan meninggal 1995. Ya. Beliau sembahyang sampai sini meninggal. Oh, di ruangan Kuning. Panas semua meninggal tahun 2000 di sini juga Pak sembahyang. Ibu Nasution 2010. Nah, inilah banyak lampu panas dulu. Pengaruh-pengaruhnya sering duduk di sini. Kayak Pak Budi, Pak Busyur, Pak Sri, Pak Sono, Pak Senara, Pak Matubul itu tamu. Kalau panas masih ada. Tapi di orang luar negeri di sini pernah juga Pak Faisal, Raja Arab Saudi, bapaknya Salman. Salman ya, Presiden Filipina, Pak Marcus, pernah berkunjung. Pak Nas ini memang ekonominya nggak kaya, tapi dia kaya ini. Pak Nas banyak dikagumi para pejabat negara luar juga. Ruang Kuning dulu para sesepuh kita banyak mau tahu, banyak mau melihat. Ada barang ini sederhana seperti ini kan. Tapi terkenal ruangan ini walaupun sederhana, banyak menyelesaikan permasalahan di negara kita setelah kita merdeka. Karena kemerdekaan Indonesia itu di tahun 1945 itu kan diakui sekutu Pak. Jadi menyelesaikannya di sini. Banyak menyelesaikan 49 Pak Nas menjabat Kasab kedua di Indonesia. Nah, ini kenapa dinamain ruang kuning, Pak? Apa dari dulu memang kuning? Dari dulu kuning. Dulu kuning, tapi Bapak Ibu kan adik apalagi nih, nggak pernah dengar. Iya. Banyak orang mau tahu ruang kuning, khususnya para nenek-nenek kita dulu, kakek-kakek kita. Yuk, kita lihat ke dalam biar kamu tahu semua. Nah, ini Cakradirawa. Ini pengawal presiden kita Bung Karno dulu. Kalau sekarang namanya mereka ini Pas Pampres Pak. Nah, ini kamar tidur kakaknya Adi Irfan nih, yang 3 tahun yang meninggal kata Om dan masuk aja nanti. Dulu ceritanya kakak ini waktu kejadian tahun 1965 dia kelas 1 SMP lah.
Nah, dia tidak buka pintu ini ceritanya. Nah, beliau buka jendela itu. Nah, dia loncat jendela itu. Nah, maksud dan tujuan beliau ini mau membangunkan ajudan, lihat dan satu pilih-pilihan. Iya. Tapi dia pilih-pilihan waktu itu udah disekap sama kita. Tapi kakak ini kan korban, dia patah tulang tidur kanan. Sampai akhir hayat, dia 3 tahun lalu meninggal kan nggak kunjung sembuh. Tapi alhamdulillah beliau ini masih punya keturunan Pak. Itu keturunannya 4 orang itu. Nah, salah satu cucu Pak Nas ini yang dipoto itu ada sekarang di ruang kantin di kafe. Nanti kita lupa. 4 itu, cicitnya ada 5. Oh, Anaknya ada 2. berarti penerusnya Tapi masih yang banyak. terakhir meninggal 3 tahun lalu. Kalau Adi Irma kan 19. Iya, 1965. Betul. Oke, yuk kita masuk ke dalam biar kamu tahu semuanya. Peristiwa di sini seperti ini. Dulu ceritanya Pak Nastion berdiri ini udah punya firasat. Beliau ini gak bisa tidur. Nah, alasan beliau ini gak bisa tidur banyak nyamuk. Memang Pak Nas pegang satu lidi waktu itu. Nah, istrinya beliau ini namanya dia mengganti Yohana Sunardi Nasution yang menyerahkan kediaman ini ke pemerintah kita Pak SBY waktu itu. Tanggal 3 Desember 2008. Nah, beliau itu pernah saya tanya, ibu kenapa nggak tidur di malam tanggal 30 itu? Ibu Nasution duduk di sini, kata beliau, saya agama Islam Pak Royen. Saya nunggu surat subuh. Om namanya Royen. Ingat kamu perjanjian Pan Royen dengan Ron Royen, omnya Ron Royen. Nah, di sore tanggal 30 September 65 itu, ceritanya Bapak Nasution sama ibu ini dapat tamu. Tamunya itu bukan Pak Nas, datang dari Medan, Tapanuli Selatan. Nah, orangnya ini, kerudung putih. Sama aja kan Pak Nas, namanya Bu Maria. Nah, datang mereka berdua, tidurlah di kamar itu tadi, Irma di belakang kita ini. Makanya di Irma itu dibakar 2 guling. Nah, berjalannya waktu, kata almarhum ibu, bertepatan jam 04.15. Bapak Nasution sama ibu ini mendengar suara gaduh, Pak. Suara kedatangan Cakri Bidawa ini. Dia datang buat truk, kurang lebih 100 orang. Tapi 100 orang dulu bukan Cakri Bidawa saya. Ibu yang melihat langsung. Banyak pemuda rakyat yang dilatih di Bombaya Pak bergabung. Ada juga tuh kayak yang cewek. Makanya Pak Nas kan lagi asik ngipas nyamuk. Akan dia dengar suara truk tadi di depan Pak, yang datang tadi buat truk tadi. Nah, Bapak Nasution bicara, Pak, Bu, kita tolong lihat ada apa di luar, kata Bapak Nasution, karena suara truk tidak berhenti di depan Pak. Nah, Ibu Nasution yang duduk di sini langsung berdiri, dia langsung buka pintu itu. Ibu Nasution ke depan. Bapak kan asing ngipas nyamuk, kan nanya, Bu, ada apa, Bu? Pak, kata Ibu itu banyak Cakra Bidawa, Pak. Mereka memaksakan masuk ke diam kita. Mereka berusukan. Ada yang loncat, ada yang sepagar, ada yang di dalam. Dan mereka senjata. Nah, Pak Nasution spontan lempar batu. Biar saya menghadapi kata Pak Nasution. Pak, Ibu kejar Pak. Jangan Pak, jangan. Ibu halangin. Ini firasat saya tidak bagus Pak. Ini orang mau bunuh Bapak. Ibu mau ngomong begitu. Bapak alhamdulillah. Bapak ini nurut. Nah, satu yang dilempar tadi, akhirnya Pak Nasution ambil kembali. Akhirnya Pak Nas kan, karena Ibu mau ngomong dia artikan bicaraan Ibu. Asik nih nyamuk lagi di dekat tadi rumah yang lelap Ibu. Nah, ngeliat Bapak asik kata Ibu berpikir, kalau Ibu yang membiarkan Cakra Bidawa, Ibu nggak berani, takut. Biarkan aja tentara yang jaga di depan, yang udah kurang lebih 10 orang Pak. Padahal yang 10 orang pun senjatanya pun ditutupin sama Cakra Bidawa di depan. Ibu Nasution tugasnya cuma berusaha ini tutup itu saja. Ibu kunci. Nah, terkunci pintu ini, Ibu kata Ibu tetap kembali duduk di sini Pak, karena dia agama Islam dan sholat subuh. Dulu Ibu kurang lebih kata Ibu 3 menit dia duduk sini. Ibu rumah kembali. Kalau tadi itu pagar, sekarang pintu yang kita masuk tadi Pak, kan didobrak, Ibu gak paksa sama Cakra Bidawa. Nah, kata Ibu ini tanpa seizin Bapak Nasution, Ibu berdiri kedua kalinya. Ibu buka lagi pintu itu kunci. Ibu buka lagi. Ibu lihat lagi ke depan. Nah, Ibu lihat Ibu udah terbuka seperti itu. Nah, itu tengah ini Pak selalu terbuka, banyak saya masuk keluar di sini. Nah, dulu Ibu waktu dimakamkan ini Kopral 2 Hardiono. Ini dia ini. Dari pintu utama itu, kata mereka berdua ini, yang ngintip ini Bapak Nasution. Jadi otak orang ini di depan Nas saja. Padahal ini di Ibu Nasution. Ibu Nasution baru terutama dipuji. Ibu Nasution ditembak ke bawah. Tembak ke bawah. Tapi nggak kena Pak, jadi dia tidur di telinga Ibu. Kebusnya ke sana. Dia paling belakang kotak putih dia sobek. Itulah peluru pertama. Nanti kita lihat lah. Peluru pertama yang meledak di sini. Nah, setelah tidak berhasil ditembak, Ibu masuk. Bergegas Ibu masuk, Ibu tutup pintu. Ibu tutup. Belum sempat Ibu kunci, ternyata Kopral ini udah sampai ke sini. Kopral Hardiono. Namanya Hardiono. Harjono.
Udah nyampe ke sini. Aki sempat dorong-dorongan kaki itu ini. Alat banget Pak. Tapi berkat bantuan Allah, pintu ini bisa ibu menangkan. Bisa tertutup dan terkunci. Nah, setelah pintu ini terkunci, dia tendang itu. Dia tendang, dia berkata, wah tidak panggil ke istana sama presiden sekarang juga. Kata Bapak, tidak terbuka itu. Tidak diberi sama Bapak. Dipopok lagi dengan ucapan yang sama. Tapi tetap tidak terbuka. Yang tidak baru mereka berukur di bawah itu. Dia tembus semua. Itu tembus ke meja salah satu. Nah, waktu ini ditembak Pak. Nah, Ibu Nastio dulu ada di belakang daun pintu ini. Kan Ibu nahan di belakang daun pintu ini. Kan itu digobrak kali kan. Nah, tembakan keras daun pintunya satu. Ibu nggak gentar di sini melindungi nyawa suaminya. Nah, Pak Nasir asik nipas nyamuk spontan tiara menuju dipan itu Pak. Nah, Adi Irma yang tidur di nyak, bangun nangis menjerit itu. Loncat di sini dia mengeluk kaki kamu. Kan Ibu ambil Adi Irma. Jangan nangis sekali itu. Dengar lagi menjerit nangis di tangan Ibu. Lampu udah mati waktu itu. Bangunlah di kandung Pak Nas Bu Mardia dari daun pintu yang tertutup itu Pak. Akhirnya diserahkanlah di Irma ke Bu Mardia sama Ibu. Nih, Mardia di Irma. Jangan buka pintu ini. Ibu bisik-bisik. Cepat ke bunuh kan Ibu. Apa kata Bu Mardia? Iya. Nah, Bu Mardia kan ngomong di Irma di kamar ini. Ibu Nas kan memandu Bapak yang lagi ke Kedubes Irah ceritanya. Nah, berapa menit Bapak Nastion sama Ibu Nastion tinggal ke belakang, Bu Mardia ngomong di Irma, dengar pintu ini. Buka Jibral. Kata Kopral Hakim. Nah, Bu Mardia tadi penasaran Pak, rasa ingin tahu ada apa sih? Dia kan baru datang dari Medan. Dia tahu kakak ini panglima, tapi ada orang sekasar ini masuk ke kediaman dan aku diputus. Nah, karena dia penasaran rasa ingin tahu, akhirnya Bu Mardia ingin mau tahu tadi, dia mau ngintip. Nah, dia balik kanan karena di rumah dia berusaha berapa kunci Pak gelap-gelap. Berapa kunci dia? Ketemu kuncinya, diputar kunci sini. Tuh. Belum sempat Bu Mardia ngintip kata Bu Mardia itu didorong, capai dok itu terbuka. Nah, Bu Mardia terpental sampai sini. Bu Mardia terpental sampai sini, Bu Mardia digerondong, ditembak Pak. Nah, butir dulu, tembuslah pulang belakang Adi Irma di sini. Nah, disinilah dulu pulang darah daging Adi Irma sama Bu Mardia. Sinilah Bu Mardia panik merasa salah. Adi Irma keburu. Karena dia tak kuat merasa sakit dan pedih, tangannya hancur, Bu Mardia lari dia ke belakang, menyerahkan Adi Irma Setiani ke Ibu Nastio. Nah, ini Kopral nggak berani masuk, nak takut mati, dia tetap di sini. Dia berondong nembak ke tembok. Nah, itu sarung baju yang dipakai Pak Nas aslinya di malam tanggal 30. Tadi kalau Om nggak pandu, kamu cuma ngeliat patung-patung aja. Kita tahu jalan sejarahnya. Nah, Ibu disinilah Bapak Nastion mengamankan diri loncat di pandu Ibu Nastion. Bapak Nastion terlungkup di sini. Nah, Ibu Nastion di sini itu menerima Adi Irma yang udah kena tembak dan Bu Mardia. Bapak jangan turun, kata Ibu. Bapak selamatkan diri. Nah, Bapak yang mau dibunuh. Bapak pergi, kata Ibu paksa. Ini anak tugas saya. Pak Nas loncat. Ini bersamaan Pak Nas loncat nih, Pak Nas ada tembakan dari capek. Tapi nggak kenanya ke tembok tuh. Udah Om pelastir lagi nah, yang bawa hitam tuh. Nah, Pak Nas loncat. Nah, Pak Nas itu tuh ke bunga itu ceritanya. Tuh. Nah, bunga itu jatuh, ya kaki kiri Pak Nas patah. Tapi Pak Nas nggak putus asa waktu itu. Pak Nas tarik kakinya, dia cari terus tempat persembunyian di Kedubes ini. Nah, di sebelah Kedubes ini dia nemukan satu drum, nak katakan air kosong. Nah, Pak Nas masuk dalam drum itu. Keadaan pingsan. Kakinya patah. Dulu jam 7.30, Pak Nas di dalam drum itu dibantu, diangkat oleh kolonel Gayat itu. Pak Nas dibantu diangkat di sini, Pak Nas dimasukkan ke bagasi mobil. Ditutup karpet, Pak Nas dilarikan ke Gambir, ke Mahkotrat. Nah, di Mahkotrat Pak Nas sudah sadar, tidak pingsan lagi. Dia ketemu Pak Soeharto, presiden kedua kita. Waktu itu masih mayor jenderal ya. Dia perintahkan Pak Harto segera hubungi Kolonel Saroidi. Tahu nggak Bapak Kolonel Saroidi? Mertuanya Pak SBY. Mertuanya Pak SBY, bapaknya Bu Ani, nah, presiden ke-6 kita. Telepon Kolonel Saro, perintahkan menghadap saya sekarang, kata Pak Harto. Siap, kata Pak Soeharto. Ditelepon Bapak Kolonel, dia datang ke rumah kota. Beliau dapat perintah dari Pak Nas Saroidi. Kamu, kata Pak Nas, pagi ini tupas di kayu. Siap, kata Pak Soeharto. Nah, berapa menit kamu bisa nupas di kayu? Siap, 25 menit. Dulu 25 menit di kayu yang mau masuk Monas, mau masuk RRI, mau masuk istana itu pukul habis sama RPKI. Bukan pukul pakai kayu ya, pukul pakai tembakan. Jadi beberapa senjata, 3 titik itu bisa masuk ke gudang abu waktu itu. Nah, RPKD kamu tahu nggak? RPKD.
RPKD. Kalau sekarang Kopassus tuh yang RPKD cepat dia menguasai Jakarta. Karena Pak Kolonel Sarwo tadi tahu Pak Nas sudah diamankan ke Makostrat. Jadi PKI tadi tahu kalau yang diculik dia ini bukan Pak Nas di Lubang Buaya. Dia tahu ini di India. Dia berusaha mau ke sini, Bu. Tapi nggak bisa balik ke sini karena Jakarta sudah dikuasai RPKD sama KKO. Dan mereka adu fisik juga, tapi diketahuin PKI tadi balik ke Lubang Buaya, Bu. Nah, di tanggal 3 dikupas lagi PKI di Lubang Buaya sama RPKD sama Kopassus tadi. Banyak juga ditemukan senjata. Banyak juga buaya tertembak, Bu. Nah, setelah Pak Nas loncat di sini, Ibu Nasution lari ke sini, nak, bawa adik Irma. Enggak ada tujuannya dia cuma mengejar telepon ini. Nah, mau melaporkan kejadian di rumah ini dengan Pangdam Jaya. Waktu itu Pangdam Jaya kita Brigjen Umar Lira di rumah. Tapi ibu ngangkat, mereka teriak, telepon sudah saya putus. Baru ibu taruh lagi. Baru mereka nanya, tentang ibu nanya, mana Nasution? Nah, ibu bilang Bapak Nasution sudah 2 hari di Bandung. Nah, kalian semua datang ke sini cuma untuk membunuh anak saya. Kata ibu di sini. Pemimpin PKI di sini namanya Pelda Jahuruk, ingat-ingat. Pelda Jahuruk di depan ingin tak 2 kali. Nyatakan waktu sudah habis. Dan Pak Nas sudah berhasil mencapai. Harus bergegas rancak di gawang di depan. Ibu udah ditutup, ibu ikut pintu utama. Ibu buka pintu, ibu lihat. Tuh, ini India. Ajudan Pak Nas diculik yang dikirim ke truk tadi. Gitu. Mau mereka dorong, mereka bawa ke Lubang Buaya, kiri India. Nah, ibu sempat tutup pintu, ibu merabah adik. Karena adik ibu udah 3 titikan mengeluarkan darah banyak. Adik masih hidup, nak, kata ibu. Masih mama. Adik ini meninggal di tanggal 5, Bapak. Sempat dibawa ke rumah sakit dulu. Rumah sakit Gatot. Tapi sebelum meninggal dia sempat teriak. Dia teriak katanya, Papa, apa salah adik? Maksudnya kata Pak Nas sama ibu, adik ini tahu, adik ini maksudnya dia sayang sama Papa, sama Mama. Dia nggak mau meninggal, dia mau hidup. Tapi adik tetap meninggalkan kita semua karena darahnya itu berlebihan keluar kata ibu. Nah, ibu bicara juga, udah nak kembalilah kamu kepada Yang Kuasa. Kamu disayangin Allah. Kamu kalau hidup kamu akan tidak sempurna, nak. Kamu disayangin Allah, kamu akan sengsara seumur hidup karena tanpa tulang belakang, kamu akan mulai hidup. Ini ada ini. Yang terkena itu kaki. Jadi intinya Pak Nas ini dikhianati oleh partai komunis, Bapak. Dia berjuang untuk negara ibu merdeka biar kita bisa menikmati nasib kemerdekaan seperti sekarang. Tapi partai komunis ini kudeta ingin berebut kekuasaan dari Bung Karno karena Bung Karno udah sakit keras. Kan tahun 1970 kan Bung Karno meninggal. Tapi Pak Nas udah melantik Pak Soeharto menjabat PJS waktu itu tahun 66, pejabat sementara presiden yang super semar. Dulu kalau Bung Karno sehat, katanya tetap Bung Karno jadi presiden. Tapi Allah berkehendak lain, Bung Karno meninggal. Nah, dipendidik jabatan 1 tahun Pak Soeharto. Tapi Pak Harto salah satu penggagas menumpas PKI yang dibawa pimpinan bapaknya Bu Ani Kolonel Sarwo tadi yang 3 tahun. Intinya di dunia Bapak Nasution sama Ibu ini kan terkenal dengan Bapak Ibu penyelamat bangsa ini sekarang. Kalau nggak diselamatkan, mungkin negara kita kacau sekarang. Bisa negara komunis, negara kita. Oke Bu, sebelum saya cerita ke peristiwa kejadian, di sini ada ruang makan, ruang tidur ajudan bikin kafe Bu. 28 Agustus kemarin dibuka. Nanti setelah ini kita bisa masuk kafe. Di situ kebetulan ada cucu pertama Pak Nas, namanya Idianti Nurdin. Bisa kita foto di sini. Kalau cerita Letnan 1 Filipina, ceritanya seperti di sini Bu. Itu yang jaket coklat kaos putih itu. Jadi Letnan 1 Filipina ini dulu udah tidak dinas. Dia udah dapat surat selembar dari Pak Nas, surat izin. Kalau tanggal 1 Oktober itu dia mau berangkat nikah. Nah calonnya dulu namanya Rukmini, orang Medan tinggal di Semarang, Jawa Tengah. Tapi di malam tanggal 30 September 65 itu, ceritanya Filipina masih tidur di kamar tidur ajudan yang dibikin KP itu. Nah, beliau dengar truk tadi jam 4.15. Dia keluar dari kamar, dia keluar dari pintu 2, dia loncat di sini. Filipina loncat di sini. Dia disergap sama PKI. Jangan bergerak, letakkan senjata, kata PKI. Nah, Filipina dia letakkan senjata, diambil sama Cak Dilawa. Nah, Filipina sikap sempurna berkata, saya ajudan Jenderal Ahana Nasution. Tapi pendengaran PKI semua, saya Nasution.
0425 dia diculik. PKI bawa ke sana. Jadi yang nembak Pak Nas juga dari pohon nangka bergabung mandu Piritindian ke Terak. Pak Nas, sandinya Nurdin dulu. Nurdin udah ketemu sandinya itu. Nah, sandinya Nurdin itu Pak Nas. Katanya kalau dulu Pak Nas yang mati, dia yang diselamatkan Piritindian kan tentara gabung. Belum tentu bisa membuat kebijakan untuk kompas PKI. Selamatkanlah Pak Nas sama Allah. Nah, yang dinas di sini dulu Letnan 1 Polisi Hamdan, Bapak. Nah, Hamdan itu masih ada sampai sekarang. Tanggal 3 Desember 2008, museum ini dibuka, dia bicara sama saya di sini. Katanya Pak Royen, yang harus mati itu di sini itu saya, katanya. Karena saya yang dinas waktu itu. Tapi Hamdan itu masuk itu dua, dia masuk itu kamar, dia selamat. Nah, kalau yang 3 orang yang jongkok gini itu, Bu, itu yang jaga di pos depan, itu pos saya, pos piket itu. Namanya dulu pos monyet itu. Iya. Nah, pos itu tidak ada pintu, tidak ada jendela. Jadi orangnya dilucuti senjatanya, dia digiring ke sini biar dia nggak kabur. Anaknya Pak Nas yang pertama tadi, yang loncat jendela, ngintipnya sampai ke sini, Bapak. Ke kayu itu dia ngintip. Kakaknya Adi Irma, Bu, udah meninggal 3 tahun lalu. Namanya Hindrianti Sahara Nasution. Nah, itu ada cucunya. Yuk, kita ke KP biar kita tahu. Di situ banyak foto-foto Pak Nas juga. Ya. Nah, ini Bapak ini kamar tidur ajudan. Sekarang dibentuk KP ini maksudnya untuk merekrut generasi penerus mau tahu sejarah saja. Nah, ini pintu-pintunya ketemu, Bu. Nah, yang bundar itu dulu ruang makan ajudan. Oh, ini untuk sekarang ajudan aja ya, Pak? Ya? Untuk ruang ajudan. Ya, dari depan ke belakang ajudan semua dulu. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.